Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Nurisma dan Naftalena Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, pembahasan yang telah dibahas kurang lebih setengah semester yang lalu, yaitu tentang makharijul huruf, sifatul huruf, tafkhim dan tarkik, serta hukum nun sukun, mim sukun dan tanwin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil contoh dari Quran surat Al-Isra ayat 24 dan 25. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya, lalu kemudian disertai pembahasan tentang tajwidnya setelahnya. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Baiklah, pembahasan yang pertama dari lafaz wakhfid. Pada lafaz wakhfid terdapat huruf wawu. Huruf wawu di situ makharijul hurufnya yaitu di asyafatain, bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Sifatul huruf dari huruf wawu yaitu yang pertama bersifat jahar, yang artinya jelas. Yang kedua bersifat rikhwah, lawan dari sifat syiddah. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat istifal. Istifal lawan dari sifat isti'la. Artinya ketika kita melafalkan itu lidah tidak melekat pada langit-langit mulut. Kemudian sifat yang keempat yaitu infitah. Infitah berarti ketika kita melafalkan itu terdapat rongga antara antara langit-langit dan lidah. Nah, yang terakhir yaitu sifat ismat. Waw ini bersifat ismat, artinya ketika dilafalkan, sifat ismat ini merupakan kebalikan dari sifat izlaq. Nah, artinya ketika kita melafalkannya itu pelafalannya itu lebih lambat dibandingkan yang bersifat izlaq. Nah, kemudian huruf kha, makharijul huruf kha itu makharijul hurufnya al-halqu. Al-halqu artinya tenggorokan, dan kha ini berada pada adnal halqu, yaitu bagian atas tenggorokan kha. Nah, sifat dari huruf kha yang pertama yaitu jahar, artinya bersifat jelas. Kemudian yang kedua itu rikhwah, lawan dari sifat syiddah. Yang ketiga yaitu isti'la, berarti ketika kita melafalkan lafaz kha itu pangkal lidah menyentuh langit-langit mulut. Kemudian sifat selanjutnya yaitu infitah kha. Ketika kita melafalkan itu terdapat rongga antara kha itu terdapat rongga antara lidah dan langit-langit. Kemudian yang terakhir yaitu sifat ismat, lawan dari sifat izlaq. Kemudian huruf fa. Huruf fa itu makharijul hurufnya berada pada asyafatain, bertemunya bibir atas dan bibir bawah. Dan huruf fa ini bertemunya bibir bawah dan bibir atas, kemudian munculnya dua ujung gigi di depan. Fa, pelafalannya seperti itu. Lalu kemudian sifatul huruf dari huruf fa yang pertama itu bersifat hamas, artinya samar, tidak terang, lawan dari sifat jahar. Kemudian sifat selanjutnya yaitu rikhwah, artinya itu lunak, lawan dari sifat syiddah yang artinya kuat. Kemudian sifat istifal, lawan dari sifat isti'la. Kemudian fa ini bersifat izlaq, yaitu karena fa ini makharijul hurufnya itu berada di ujung bibir, maka pelafalannya itu lebih cepat dibandingkan sifat ismat. Kemudian
huruf selanjutnya yaitu huruf dha. Dha, makharijul huruf dha ini pada alisan. Dha tempatnya itu di tepi lidah, di tepi lidah dan geraham atas. Dha. Dha. Kemudian sifatul huruf dha yaitu bersifat jahar. Yang kedua rikhwah, yang ketiga dha ini bersifat isti'la. Kemudian yang ketiga itbaq, artinya dha itu melekat. Kemudian sifat selanjutnya yaitu ismat. Dha ini bersifat ismat. Lalu kemudian dha ini bersifat istitalah. Istitalah artinya memanjangkan. Ketika memanjangkan dari tepi lidah hingga gigi geraham. Kemudian makharijul huruf yang belum disebutkan lagi yaitu ini huruf yang makharijul hurufnya itu yang di al-jauf. Al-jauf itu artinya berada di rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, al-jauf ini tempat keluarnya mat tabi'i. Contohnya pada lafal ini yaitu lahuma, janaha, lahuma. Nah, itu ma di situ merupakan al-jauf. Kemudian pada makharijul huruf yang selanjutnya yaitu al-khashum. Al-khashum ini hurufnya yaitu berupa nun gunnah, nun mim yang dibaca gunnah. Pada contoh pada lafaz ini yaitu fa'innahu. Nah, di situ nunnya itu makharijul hurufnya al-khashum. Kemudian kemudian pembahasan tentang ra' tarqiq dan tafkhim. Nah, ra' tafkhim artinya tebal dan ra' tarqiq artinya tipis. Yang ra' tafkhim itu contohnya ar-rahmah, minar rahmati. Minar rahmati, ra' di situ bersifat tafkhim karena ra' yang di situ berharakat fathah. Kemudian ra' tarqiqnya itu yang mana? Ra' tarqiqnya yaitu di rabbirhamhuma. Ra' di situ bersifat tarqiq karena huruf sebelum ra' sukun itu adalah kasrah dan huruf setelahnya bukan merupakan huruf isti'la. Kemudian hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun, mim sukun dan tanwin. Nah, contohnya pada ayat ini terdapat pada lafaz in takunu. Di situ ada nun sukun bertemu ta. Nah, hukum nun sukun bertemu ta yaitu dibaca ikhfa. Ikhfa-nya ini adalah ikhfa yang yang lebih banyak dengungnya dibandingkan ikhfa-nya. Nah, kemudian di sini juga terdapat lafaz hukum bacaan idgham mutamasilan, yaitu pada lafaz waqur rabbi. Nah, di situ ada lam sukun bertemu ra. Nah, karena lam dan ra ini makharijul huruf dan sifatul hurufnya itu tempatnya sama, maka di sini dihukumi sebagai idgham mutamasilan, yaitu dan dibaca dengung 2 harakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan penjelasan tentang materi kuliah selama tengah semester ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.